Selamat pagi, ketemu lagi. Hari ini kita akan melaksanakan observasi yang diawali dengan pra-observasi dulu. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus briefing juga untuk kesiapan Ibu nanti melakukan pelaksanaan observasi. Nah, ini sudah diunduh dari lembar penilaian dan hari ini kan Ibu mau melakukan observasi terkait keteraturan suasana kelas. Jadi saya akan melakukan penilaiannya hanya terkait dengan suasana kelas, ya sesuai dengan poin-poin yang sudah ada. Nah, jadi saya mau tanya dulu ini untuk kelas berapa ini Bu? Kelas 11. 11 agama Kristen ya? Nah, ya, ini harusnya pendidikan agama Kristen, tapi saya tertulis agama Kristen. Gak apa-apa, paham aja Ibu. Ya, Berapa JP ini Bu? 2. 2 JP. Oke. Baik. Nah, untuk keteraturan suasana kelas ini intinya adalah upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar sehingga diharapkan juga suasana kelas yang kondusif itu bagaimana? Suasana kelas yang kondusif itu berarti siswa siap belajar, siswa tidak ribut, kelas dalam suasana nyaman dan enak untuk kegiatan belajar. Dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Gangguan itu bisa juga berbentuk HP, ya, suara-suara, distraksi, atau mungkin sampah juga termasuk. Sehingga nanti ketika Ibu sebelum memulai pembelajaran mungkin bisa diperhatikan hal-hal apa yang mungkin bisa mengganggu siswa. Disingkirkan semua dulu itu. Target perilaku, di sini ada 3 poin penilaian. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang positif. Ini sudah ada anjuran perilakunya, guru memanggil murid dengan menyebut namanya, jadi bukan hai siswa, hai yang di depan, tapi panggil dengan namanya. Supaya dia juga merasa, oh ibu kenal dengan saya. Nah, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas, artinya ya ibu harapkan misalnya kalian nanti bisa apa yang baik-baiknya. Untuk di ruang kelas. Iya, di ruang kelas tuh. Termasuk juga untuk kedepannya Bu, untuk selama kegiatan pembelajaran. Materi Ibu tentang apa tuh? Tentang pedoman bagi kehidupan keluarga. Nah, itu kan berarti untuk mereka berkeluarga kan. Nah, maka doakan saja hal-hal yang positif untuk mereka ya. Guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Jadi ini sifatnya kondisional. Jadi kalau kita lihat kalau suasana itu terlihat kaku, Ibu bisa menambahkan ice breaking. Jadi sekali lagi saya tekankan sebenarnya ice breaking itu tidak wajib di dalam pembelajaran. Kita sesuai dengan suasananya. Kalau mereka sudah aktif duluan, ya nggak usah juga kan. Kalau mereka sudah fokus duluan, ya nggak usah juga. Nah, hal yang harus dihindari pertama guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan. Ya, termasuk tadi walaupun tidak merendahkan ya misalnya yang di depan misalnya atau apa. Itu yang kecil. Nah, itu merendahkan ya. Guru menceritakan keluhan atau persoalan sekolah ini nggak usah. Jadi hal-hal yang pribadi kalau pian ada masalah nggak usah diceritakan di kelas. Ya. Karena itu kan memperburuk suasana nanti. Guru langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas, jadi tahu-tahu masuk langsung masuk pembelajaran itu hindari. Jadi kalau anak misalnya bangkunya belum rapi, itu suruh rapikan dulu ya, diarahkan bukan diperintahkan, diarahkan. Poin penilaian kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang pertama, untuk perilaku yang dianjurkan, guru mengelompokkan murid untuk menyampaikan tujuannya pada murid. Jadi ini maksudnya adalah, maaf ya Bu, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Ya silakan. Jadi ini nanti terkait dengan sebenarnya sih tugas kah? Bukan Bu, ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Jadi pengelompokan siswa. Nah, cuman kita lihat dulu dengan siswa Ibu ada berapa nanti di kelas. Kalau cuma 1 atau 2, kayaknya
disesuaikan aja ya. Guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Nah, ini dalam kelompok juga. Jadi kalau kalau memang bisa nanti kegiatannya berkelompok, maka lakukan berkelompok. Kalau tidak bisa, tentu ada poin-poin penilaian yang gagal sebenarnya di sini, tapi saya akan usahakan memberikan seobjektif dan sebaik mungkin lah. Guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Jadi kalau ternyata di kelompok ada yang diam atau apa, nah ibu bisa memotivasi. Karena ini kata kerjanya kan mengajak, bukan menyuruh ya. Perilaku yang dihindari, guru mengabaikan dinamika yang terjadi dalam satu atau lebih kelompok. Jadi kalau ada masalah, guru udah biarkan aja. Misal ada siswa A, dia cuma diam, nah, guru diamkan aja. Guru melakukan pengelompokan yang sama terus-menerus. Nah ini, jangan orang itu aja Iya. dalam kelompok. Nah jadi guru membiarkan murid berinteraksi dengan teman di dalam kelas. Ini maksudnya berinteraksi adalah bercanda, ngobrol, yang di luar dari kegiatan pembelajaran. Poin terakhir adalah guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah ini bisa kesepakatan kelas yang sudah ada atau kesepakatan kelas dengan guru yang bersangkutan. Kalau ibu sudah punya bisa diingatkan lagi, kalau belum punya bisa dibuat dulu kesepakatan. Misal hari ini belajar yang fokus ya, kalau ada yang misalnya santai, apa yang ya konsekuensinya disepakati bersama. Bukan ibu yang membuat konsekuensi, tetapi kalau mereka tidak bisa memberikan konsekuensi yang pas, ibu bisa memberikan beberapa pilihan. Guru membuat aturan dan kesepakatan kelas yang disetujui, kemudian ditempel ke kelas. Ini sebenarnya kegiatannya nggak usah ditunjukkan, yang penting saya melihat ada atau tidak, kayak gitu. Guru mengajak murid untuk mengingat aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan kesepakatan kelas. Jadi nanti bisa aja di akhir atau di awal juga boleh mengingat dari kegiatannya sebelum-sebelumnya nih, misalnya ibu harap tidak ada lagi siswa yang seperti ini. Nah, karena dia mungkin pernah melanggar. Atau di akhir juga pengen ingatkan lagi. Nah, kedepannya semoga kita bisa gini. Perilaku yang dihindari, guru tidak menyebut aturan atau kesepakatan kelas ketika menegur murid. Nah, jadi kalau ada murid yang menurut ibu itu dia entah terlalu ribut di kelas atau apa yang mengganggu kegiatan pembelajaran, terus ibu menegur, maka teguran itu harus berdasarkan kesepakatan kelas. Guru melanggar aturan kesepakatan tanpa mengakuinya. Nah, jadi kalau pian sendiri yang melanggar, itu juga dihindari ya. Iya. Apalagi kalau tidak mau ngaku, ibu nggak ada salah. Nah, itu hindari. Guru menerapkan aturan kelas tanpa mendiskusikan dengan murid. Nah, ini juga salah. Jadi bukan guru ya berfokusnya, tapi kita kolaborasi dengan siswa ya, bersama. Itu aja Bu, poin-poin cuma ada 3, ada penilaian cuma belum atau dilakukan tapi belum efektif, dan terakhir dilakukan dan efektif. Jadi kalau memang tidak terlaksana, otomatis saya akan memasukkan di belum dilakukan. Kalau sudah tetapi masih ternyata sampai akhir pembelajaran kurang efektif, maka saya melakukan di poin kedua. Nah, yang terakhir kalau memang sampai akhir itu efektif, maka dilakukan dengan efektif. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ada pertanyaan Bu? Gak ada ya? Ya, itu semoga bisa aja nanti kita sambil menunggu siswanya juga. Ini karena cuma satu yang hadir, tidak bisa juga dalam bentuk kelompok atau kerjasama ya. Baik, itu saja. Terima kasih dan selamat pagi.